Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buat nasi uduk. Cakep. Daun salam buat nasi uduk nggak? Bisa. Bener. Iya. Dibelinya di pasar Keranji. Cakep. Jamaah sekalian yang jawab salam sambil duduk, insya Allah pada pergi haji. Amin. Yang aminnya paling kencang dia duluan tuh. Bang Ahmad. Iya. Sikap yang Ahmad duluan. Udah setor Bang Ahmad? Enggak. Belum setor haji. Kalau misalnya belum setor haji, belum bayar ONH, kemudian naik haji, namanya Haji Mansur. Halaman digusur. Baru pergi haji gitu ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ila ruhi almarhum wa ila ruhi almalim hadzal kitab Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khaubari Laru Isazil Muhammad Kutub Sayyidina Habib Abdul Qadir Muhammad Filbaqi Laru Isazil Muhafiz Al-Musnid dan Dr. Al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Muhammad Filbaqi Laru Isazil Qiyam Zaid bin Haji Muhajir Laru Sayyidina Kirati bin Saleh wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina li'amina wa li'ammatina wa li masyakhina wa li'allimina wa li asatizatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang rada-rada kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya. Amin. Yang rada-rada punya kesulitan, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Amin. Dan juga kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan akhir hayat kita husnul khatimah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, anak kita, cucu kita menjadi anak yang solihin dan solihah. Al-Fatihah ala hadiniyah wa likulli niyatin solihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada diyafatan li'ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratim mustaqim. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa sholahal jasadi wal ruh. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Taklim Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus di antaranya yang hadir guru kita termaklum Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kita doain yang panjang umur, amin. Murah rezeki, amin. Sehat walafiat, jangan nambah lagi. Apanya? Ya, jangan nambah lagi. Soalnya kalau nambah lagi digeprak katanya. Iya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, di samping kanan saya ada Ustadz Ali Padilla, ada Ustadz Alim Sahril, ada Ustadz Rusmin Hasbi, ada Ustadz Kiai Wono, Kiai Sofyan Sauri, bukan Asafur, Sofyan Sauri. Kemudian ada Ustadz Tatang, ya Ono, ada. Kemudian ada Ustadz Haji Ihsan, ada Ustadz Hamdi, rombongan saya no, banyak lagi rombongannya no, saya sebutin atu-atu. Kemudian di belakang saya ini yang baca Quran tadi suaranya kayak Muhammad Zeta siapa? Ustaz Iwan. Iya, Ustadz Iwan. Kemudian ada lagi Ustadz belakang no, Ustadz Mulia, Ustadz Yasin. Wah, ada kiai kita yang paling pojokan no, iya kan? Ya, Ustadz Nahrawi ARSHMH. Panjang banget namanya. Ya, gitu. Kemudian ada Habib Mustafa, ada ini Ustadz Fauzi. Iya, dia rada-rada jauh juga sono. Di Bulak, dulu namanya Bulak Pekes dulu. Dulu kalau sekarang jadi Cempaka. Dulu mah emang rada ada nama begitu ada. Emang bener ada. Tuh kan ada Bang Ahmad yang tahu, yang orang dulu. Yang orang sekarang nggak tahu. Iya, dulu kan emang ada Bulak Petet ya? Iya, dulu Tuh, iya. Kemudian DKM Musola, apa ini namanya? Nurul Taqwa. Nurul Taqwa, Ustaz Haji Harun. Nah, kemudian si anu lagi nih, anu Ustaz Haji Harun. Ustaz Syukri mana? Ada? Oh iya, iya Ustaz Haji Syukri gitu ya. Oh iya dia ngurusin konsumsi ya. Iya, dia ngurusin konsumsi. Konsumsinya di samping roti ntar insya Allah nasi kembuli. Kayaknya gak ada potongan. Ya, para pimpinan musola, para pimpinan masjid yang hadir pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini akan senantiasa mendapat berkah, ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kehadiran kita di majelis ilmu ini insya Allah akan melunakkan hati kita, nyenangin hati kita, bahagiain hati kita, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah. Karena kata Nabi besar Muhammad SAW berpesan kepada Sayyidina Ali di dalam kitabnya Wasiyatul Mustafa. Apa kata baginda Nabi? Ya Ali, gitu. Wahai Sayyidina Ali, idza madha 'alal mu'min arba'atu yauman, arba'atu syuhur, arba'atu ayyam, dikatakan satu riwayat. Jadi apabila seorang mukmin lebih dari 40 hari, ya, arba'una yauman, lebih dari 40 hari. Iya. Gitu betul kan? Iya betul. Iya.
walam yujalisil ulama, walam yujalisil ma'al ulama, dia nggak duduk bareng sama ulama, qassa qulubuhum, hatinya jadi keras. Ya Allah, orang kalau hatinya udah keras, diajak ngaji udah ogah aja. Iya, biar kata musola di depan rumahnya nggak mau tuh, yang namanya sholat jamaah. Nah, itu udah keras itu ya. Iya, dinasehatin, kata dia pinteran dia. Ada begitu ya? Ada. Iya, dinasehatin ya, lah kuatnya gua melu dikata begitu. Ya, Saya nih. terlalu. Ada begitu, dia Nahrawi. Oh nggak ada. Di sini nggak ada. Sono, di kampung saya. Hah? Ada di tuan mana? Biasanya benda kemari. Ini Ustaz Haji Harun tuan mana? Ya, tuan Haji Harun kan. Iya, beliau ini sejak saya umur 30 tahun jadi ketua forum RW di Kecamatan Kelurahan Pondok Gede dan Kecamatan Pondok Gede, umurnya potongannya udah kayak gini. Sampai sekarang kayak gini juga. Minggu ya. Saya kata ini Ustaz Haji Harun belum sungin apa enggak ini? Awet sehat, awet sehat. Ya, awet tua, awet muda, awet tua, ya. Ya, artinya ketika seseorang lebih dari 40 hari nggak duduk bareng ulama, ini kan ulama semua ini. Iya, ini kan. Tuh kan potongannya tuh, potongan orang ulama semua ini. Jadi kan lihat orang kan kelihatan potongannya dulu. Saya baru. Iya. Ya, siapa orang yang nggak duduk di majelis ilmu lebih dari 40 hari, ya ada nggak nih yang di sini yang lebih dari 40 hari nggak duduk bareng ulama? Ada, karena sibuk kan. Sibuk. Iya. Ya Allah, urusan sibuk mah nggak ada habisnya. Nah, ini pengalaman nih Ustaz. Ya, nih pengalaman. Di samping rumah saya ada seseorang pegawai, gitu. Ketika masih gawe, saya ajak sholat berjamaah, saya ajak hadir di majelis ilmu. Katanya apa? Sibuk. Ya, pergi sebelum subuh, pulang habis maghrib. Kapan saya mengaji? Kapan saya mau sholat berjamaah? Begitu udah pensiun, gitu, udah pensiun nih, saya ajak lagi. Yang namanya kita kan kudu ngajak kan. Apa kata dia? Ya Allah Ustadz, sekarang saya repot. Saya dititipin sama cucu. Tuh. Ada yang begitu modelnya tuh? Ada. Tuh. Tentang aku. Itu tapi dia beda sama kampung saya. Tuh. Oke, Nahrawi mau dia kata kagak ya. Iya kan? Iya. Saya udah dititipin cucu saya. Ya Allah. Ya, bapaknya kerja, ibunya kerja. Jadi cucu sama saya katanya ada dua, saya yang ngerawatin. Saya bilang, anak yang begini sambar geleom, saya kata gitu. Bener. Iya kan? Yang dia kan budakin dari dulu dia dimomong sama bapaknya, dididik sama bapaknya. Masa bapaknya Cucunya. mau sholat jamaah, mau hadir di majelis ilmu, dia budakin lagi, suruh ngomong cucunya kan kurang ajar. Ya, jangan mau kalau gitu. Kurang Iya belajar. kan? Hah? Digaji katanya. Biar kata digaji mah jangan mau. Iya, kalau gaji orang, jangan jadi bapaknya digaji. Ya Allah. Itu amat sangat dosa besar seorang anak yang budakin bapaknya sama ibunya. Iya kan? Ya, durhaka bukan? Iya, akhirnya ketemu lagi sama saya. Udah diroda, udah didorong-dorong. Apa Ustaz, saya udah nggak bisa ke musola. Pala lu bejan. Begitu Ustaz, ada begitu Ustaz. Iya kan? Pas udah stroke aja baru ngomong, Ustaz, saya sekarang udah nggak bisa jalan. Kesono kesini aja didorong sama bini saya. Kata begitu. Iya kan? Ada yang begitu itu di saya. Di saya, ini kita bukan bicara di sini, di saya. Iya. Hah? Tuh kan? Kalau udah bendera kuning udah nggak bisa ngomong. Jadi kata Sayyidina Ali begitu ya. Jadi kata baginda Nabi besar Muhammad SAW berpesan kepada Sayyidina Ali, idza mado arba'una yauman, gitu. Idza mado alal muslim arba'ina yauman lam yujalisil ulama, nggak duduk bareng ulama, maka qassa qulubu, hatinya jadi keras. Kemudian wahasaro alal kabair, dan ama ngerjain dosa besar enteng aja. Kalau dia nggak duduk bareng ulama, ninggalin sholat udah enteng aja bagi dia. Iya, lagi ngedetikan mancing,
Ya, padahal udah azan, udah enak aja, udah ntar aja, enakan juga lagi dimakan ikan ini. Nah, ada di sini, begitu ya. Iya, seharusnya kalau yang namanya orang duduk di majelis ilmu, kemudian ya rajin ngajinya, sholat jamaahnya rajin, kemudian mancing kalau lagi dimakan, kemudian dengar azan udah lemparin aja walesannya. Iya kan? Kepentingan mana? Sama sholat sama mancing ikan. Sholat. Iya. Kata qaidah fikih qaddimul aham minal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Mancing penting, tapi pentingan mana Mas Bayang? Ya. Ayo, jawab. Hah? Bayang. Lebayang. Makanya dahulukan yang lebih penting. Dahulukan sholat. Ntar mah ikan juga kena lagi. Gitu ngapa? Ini kan kadang-kadang kita rada-rada gitu ya. Jadi kaidahnya begitu, qaddimul aham minal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ngojek penting enggak? Oh iya, kalau pagi-pagi ngojek penting. Tapi kalau ada majlis taklim pentingan mana? Ya, pada bingung lah jawabnya dah. Ngojek. Lah kagak ngaji dulu baru ngojek. Rezeki enggak kemana-mana. Allah yang tanggung. Sholat jamaah dulu. Karena apa? Rezeki adanya di sholat. Wa'mur ahlaka bisolah, gitu kan, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, gitu ya. Wastabir alaiha, sabar, nyuruhnya keluarga kamu kudu sabar. La nas'aluka rizqa, saya kata Allah, saya nggak minta rezeki sama kamu. Nahnu narzuquka, saya yang memberikan rezeki kepadamu. Ya, jadi rezeki adanya di mana? Di tempat ibadah. Habis ibadah baru sholat dulu, baru nyari rezeki, nanti kebuka itu, iya kan? Betul doang. Siapa yang jawab? Pak Firman. Motor atau Pak Firman? Kirim saya. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu muqaddimah ya. Muqaddimah maksudnya apa? Supaya kita rajin sama ngaji, rajin sama sholat jamaah. Akan tidak ada artinya walaupun rumah kita di pinggir musola, di pinggir masjid, kalau nggak sholat jamaah. Betul nggak begitu? Siapa yang memakmurkan musola dan masjid? Siapa? Kita. Lah iya, masa orang sono disuruh makmurin masjid di sini, musola di sini? Kan begitu kan? Ya. Apa diganti aja buat anuan? Hah? Iya, nggak bisa begitu. Hah? Tuh, ada yang minta kontrakin katanya. Iya kan? Jadi seperti itu. Jadi yang rumahnya dekat masjid, yang rumahnya dekat musola, nyok bareng-bareng. Gitu ya kan, pakai bahasa nyoknya. Nyok bareng-bareng, kita makmurkan musola kita makmurkan masjid kita. Ada di kampung saya juga, DKM kagak membayang di musola. Ada itu modelnya. Ada begitu. Nah, DKM mau kagak ke musola, sholatnya. Gimana lagunya Kiai? Kadang-kadang saya rada-rada juga. Ganti-ganti jatah kali. Ya Allah, tapi mudah-mudahan ketua DKM masjid dan musola yang tergabung di dalam majelis taklim Nurul Iman, semuanya apabila waktu subuh ya, waktu sholat lain-lainnya, begitu azan udah di musola. Begitu azan di musola atau di orangnya nyampe. Kalau darurat gimana, masih di jalanan? Gimana? Nah, ini bicara darurat lagi nih. Ini bicara darurat lagi nih. Kan begitu kan banyak nih, ada persoalan lagi nih. Ini pertanyaan nih lagi. Sama kemarin juga ada yang nanya itu ya di musola waktu saya ngajar di kemarin Ustaz Rusmin ya. Kaitan dengan apa? Dengan idah. Nah, sekarang ini alasannya begini. Ketika kita pulangnya, gitu pulang kerja umpama menjelang maghrib jam berapa? Jam 6 misalnya. Jam 6 umpama. Ya. Kemudian jam 6 kurang seperempat kita masih ada di kantor kita. Di jalan. Enggak, ini kita bicara itu dulu. Kantor. Di kantor. Jam 6 kurang seperempat kita masih ada di kantor. Iya. Kemudian sholat dulu, tungguin seperempat jam, baru kita jalan.
Jangan udah deket lagi, nembir lagi nih, udah nembir banget waktunya, kita masih jalan juga. Itu dosa itu. Kebetulan macet lagi, sholat maghrib lewat. Ada yang begitu kan? Ada. Kemudian begini lagi, ada waktu umpama, waktu zohor. Waktu zohor, kemudian waktu zohor, katakanlah jam 12. Mata kita ngantuk banget nih, jam 12 kurang 10 menit, kita tidur, ketiduran, sampai bangunnya waktu asar. Itu dosa itu, karena apa? Udah deket waktunya. Udah deket waktunya. Tungguin 15 menit. Jangan bilang tidur, udah gua bisa begitu. Orang kata mata kayak diusap-usap. Udah iya tungguin dulu. Biar kata diusap-usap juga begitu. Jangan mentang-mentang dulu, udah tinggal 5 menit, tinggal 10 menit, tungguin dulu. Jangan ya mentang-mentang ngantuk, udah lewat, udah lor, Muhammad. Ya, jadi tungguin dulu kita. Paham itu ya? Ibu ngaronin, apalagi pakai ngaronin. Ya ampun, ngaronin mah, ya matiin dulu kompornya. Ya pokoknya MBG kayak apa kayak. Dari partai pengenyang dia. Iya, ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berada pada tanggal 20 berapa? 27 bulan Zulhijjah. Artinya kita sudah berada di penghujung tahun baru. Tahun berapa? 1447 Hijriah. Jadi 1447 Hijriah ini kita sudah di penghujung, mau masuk ke 1448. Ini mau masuk, ini masih di penghujung. Iya. Jadi sekarang ini kita berada pada tanggal 27 bulan Zulhijjah ya tahun 1447. Nah dikit lagi, tepatnya pada hari Rabu kalau tidak salah, tanggal 1 Muharram 1448. Siap laksanakan. Iya, siap laksanakan. 86. Apa yang harus dilaksanakan? Ya, ketakwaan. Fahimna. Dibentung. Ada sore tadi. Iya, Fahimna dibentung nggak kena. Boleh saya. Gitu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergantian tahun bagi kita umat Islam, pergantian tahun, saya ulangi, pergantian tahun bagi kita umat Islam adalah sarana untuk mengevaluasi diri kita, untuk mengevaluasi amal ibadah kita. Karena ada sebuah ungkapan, ya seorang fakih, apa kata seorang fakih? Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah harapan dan cita-cita. Benar begitu ya? Benar. Ya, masa depan itu harapan dan cita-cita. Kita seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang amal ibadahnya hari ini kudu, tuh ada kudunya tuh. Kudu lebih baik dari hari kemarin. Kemudian minggu ini kudu lebih baik dari minggu kemarin. Bulan ini kudu lebih baik dari bulan kemarin. Bahkan tahun ini kudu lebih baik daripada tahun kemarin. Itu namanya seorang muslim. Oleh karenanya berkaitan dengan itu maka kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa robi. Siapa orang yang amal ibadahnya hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan tahun ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung kalau hari ini lebih baik dari kemarin, minggu ini lebih baik dari minggu kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, tahun ini kudu lebih baik dari tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Sama mau berkah nggak Tad? Nanti lain itu, ntar saya bacain lagi dah urusan berkah. Soalnya ada dua, ada berkah, ada berkat. Ya kalau berkah itu bertambahnya kebaikan bagi kita. Kalau berkat, berat diangkat. Beda. Iya kan? Gitu. Ya, jadi jelas ya. Jadi kemudian lanjutan dari hadis itu kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa qasirun.
Siapa orang yang hari ini amal ibadahnya sama dengan hari kemarin, ya minggu ini sama dengan minggu kemarin, bulan ini sama dengan bulan kemarin, bahkan tahun ini sama dengan tahun kemarin, fahuwa khosirun, maka dia rugi. Rugi, sama aja rugi. Kudu ada peningkatan. Dari dulu sholat yang wajib mulu dikerjain, yang sunnah mah kagak, qobliyah ba'diyah, apalagi sholat tahajud, apalagi sholat duha, apalagi sholat witir dan lain-lain sebagainya kudu ditambahin tuh. Jangan jangan qobliyah ba'diyah doang. Kalau yang kemarin rada-rada ketinggalan ba'diyah dengan qobliyahnya, kudu sekarang diupayakan, diusahakan. Gitu. Ya. Insya Allah bener apa kagak? Iya, insya Allah yang timbang insya Allah bohongan, ada yang insya Allah beneran. Yeah. Karena apa? Ini akun sah, kalau Allah kendaki ya jadi, kalau kagak kan gitu. Jadi insya Allah yang betul-betul dari hati kita untuk mengerjakan tambahan ibadah setelah tahun kemarin, bulan kemarin, gitu. Wa man kana yaumuhu. Kemudian yang ketiga pesan Nabi besar Muhammad SAW, siapa orang yang amal ibadahnya hari ini lebih buruk, gitu. Ya, lebih buruk, lebih jelek, lebih sedikit dari bulan kemarin, tahun kemarin, fahuwa halikun, maka dia celaka 12. Tahu nggak celaka 12? Celaka 12 ibarat orang ya kecebur ke sumur ketimba-timba. Paham tuh ya? Iya, ketiban timba. Jadi udah kecemburnya aja juga susah, apalagi ketiban-timba malahnya. Udah habis umur, waktu udah tiba. Kira timbanya apa lagi? Jadi begitu ya? Iya. Jadi begitu. Ya, artinya apa? Pergantian tahun bagi kita orang-orang yang beriman adalah sarana untuk mengevaluasi amal ibadah kita. Karena yang tahu amal ibadah kita siapa? Kita sendiri. Benar gak begitu? Kemarin gua rada-rada kurang ini hadir di majelis taklim Nurul Iman, sekarang rajinin. Benar begitu? Kemarin gua kalau misalnya ada hujan gerimis dikit aja, gua nggak keluar untuk hadir di majelis ilmu. Sekarang mau hujan gede kek, mau gegembrotan kek, iya kan? Pakai payung hadir, pakai jas hujan, iya. Kalau perlu pakai tenda. Ya maksudnya biar saya masuk bareng-bareng, gitu ya. Gitu. Ini Kiai Nahrawi matanya rada-radaan nih. Kiai Nahrawi rada-radaan ketinggalan dia. Ketinggalan. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain bahwa pergantian tahun bagi kita bahkan bukan tahun, hari, kemudian minggu, kemudian bulan, kemudian tahun, pergantiannya bagi kita adalah sarana untuk mengevaluasi amal ibadah kita. Sejauh mana amal ibadah kita semakin bertambah atau kan semakin kurang. Kalau kita merasa semakin kurang, nyok bareng-bareng kita rapiin. Hadir dibanyakin di majelis ilmu, sholat jamaah yang rada-rada kurang, rajinin. Emang kita tahun semakin bertambah, umur kita semakin bertambah nggak? Kurang. Umur kita? Umur berkurang, usia berkurang. Usia bertambah. Usia bertambah. Iya, jatah berkurang. Iya betul. Iya, umpama namanya siapa Pak? Misbahuddin. Siapa? Misbahuddin. Misbahuddin. Misbahun lampu bin agama. Lampunya agama. Iya. Saya bisa baca kulhu. Iya. Jadi lampunya agama. Ini lampunya agama. Lampunya agama, gitu kan? Umpama nih, ya Ustadz Misbahuddin umpama mislu. Ya. Ada soke. Ya, umpama. Ya. Ya, umpama umurnya sekarang berapa nih? 65. 65. Ya, umpama jatah umurnya 65 tahun, lebih 10 hari, tinggal 10 hari lagi. Umpama gitu. Yang bilang dikit lagi sama sebetulnya. Iya. Ya oke, oleh karenanya kalau misalnya umur udah tinggal 10 hari, pertama rajinin ngaji, insyaallah. Ya, rajinin ibadah, insyaallah. Rajinin silaturahmi, insyaallah. Makan banyakin. Makan yang enak dulu. Yang enak-enak. Min aina fulus. Fulus kasir. Ada fulus. Fulus kasir. Li anani
al-khaya لا، ma'al لا، لا، fulus. يا ولد. Ma fi انتظر fulus شوية. manfus. لا نعم انتظر شوية انتظر شوية tunggu sebentar ya. La bas. La bangsa alaik. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan itu maka kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini di dalam salah satu hadis yang saya ambil dari kitab Durratun Nasihan apa? Ini tentang arwah-arwah kita kemana nih nanti perginya. Karena apa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sahabat Nabi ditanya oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Apa kata sahabat Nabi? Dikatakan su'ila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an anil arwah haitsu tahruju minal insan. Ketika ditanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tentang arwah-arwah itu perginya kemana, keluarnya kemana, gitu kan kata sahabat. Aina tadhabu? Kemudian arwah-arwah itu perginya pada kemana? Qala fi sab'ati mawadi, kata Sayyidina Abu Bakar, arwah-arwah manusia nanti kembalinya kepada 7 tempat. Berapa tempat? 7. 7 tempat. Kemudian yang pertama apa? Amma arwahul anbiya wal mursalin. Adapun arwah-arwahnya para nabi-nabi dan para rasul-rasul, famaqarruha ya, famaqarruha jannatu adnin. Maka tempatnya itu di sorga Adnun. Di sorga Aden. Aden. Apa itu sorga Aden? Ntar satu pertemuan lagi saya akan bahas. Nanti sorga Aden di mana, apa di mana bentuknya, itu ya. Itu tempatnya para nabi-nabi dan para rasul. Wa maqarruha jannatu adnin. Kemudian wa amma arwahul ulama fa maqarruha jannatul firdaus. Jadi para ulama itu tempatnya nanti itu di sorga Firdaus. Ya Allah, ulama enak banget ya. Di sorga Firdaus. Ya Allah. Masya Allah. Ulama semua ini. Ulama. Itu baru. Ini lama. Ini baru kan? Baru. Ini ulama semua. Nanti, insya Allah kita ditempatin di mana? Di sorga di sorga Firdaus dikatakan wa amma arwahul ulama fa maqarruha jannatul firdaus. Adapun tempatnya arwah-arwahnya para ulama itu di sorga Firdaus. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Abu Bakar, wa amma arwahus suada wa amma arwahus soleh fa maqarruha jannatun illiyin. Adapun tempatnya orang-orang yang soleh di sorga nanti itu adalah sorga illiyin. Orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh siapa? Kita. Iya, yang rajin ngaji, yang rajin sholat berjamaah, yang rajin silaturahmi, yang rajin sodako rajinin. Iya. Ini mah pelit banget kadang-kadang. Iya, nanggok, tahu nanggok? Lahir. Nanggok tuh kalau ada Pak apa namanya? Pak Sudirman ngasih 5.000. Ya, kontrakan banyak. Gay. Masih 5.000. Ini kan yang ngaji kan lebih dari 60. Iya kan? Umpama kalau 50.000 berapa? Tuh kan? Iya gede. Padahal nggak ada ruginya kalau kita ngamal di majelis ilmu. Karena apa? Untuk kemakmuran majelis ilmu diganti. Ya, waktu itu saya sampaikan sih udah. Pahalanya buat orang ngaji, pahalanya buat guru, pahalanya orang yang dekat bagi sodako. Yang paling gede itu sodako sama gurunya. Makanya ntar pulang ambil duit nih. Datang ke rumah Kiai Ridwan. Tapi ada yang menafsir tuh senyum itu sodako, adohikat itu sodako. Ya walaupun adohik sodako, tapi itu orang yang gak gablek duit. Iya, jadi tabas sampai wajih akihak sodako. Tersenyum di depan muka saudaranya itu sodako. Orang yang pelit, orang yang patat kuningan, iya kan, buntut gasiran. Iya, bonontot. Iya kan? Iya, masa di depan gurunya dibang senyum doang. Udah tahu gurunya kagak punya duit. Biasalah. Senyumin. Gila gurunya bisa kenyang. Iya. Yang lebay ini yang salah tuh. Iya. Iya.
jangan ya jadi udah tahu gurunya kagak punya duit disenyumin gila gurunya disenyumin jadi kenyang ya kita lanjutkan wa ma arwahu syuhada adapun arwahnya para syuhada orang yang mati syahid ya di dalam peperangan fatatayyaru misatuyur fil jannah haitsu nasya. Ya, jadi arwahnya orang-orang yang mati syahid itu bagaikan burung terbang di dalam surga kemana aja sekehendak dia. Kemana aja itu burung jadi terbang. Itu arwahnya nanti orang-orang yang mati syahid di dalam surga. Enak itu. Ya, enak orang yang mati syahid. Itu. Jadi dia nanti seakan-akan sama dengan burung terbang kemana saja dia maunya di dalam surga. Kemudian apa? Yang kelima, wa ammal mu'minin al muslimin, adapun orang-orang yang mukmin tapi masih punya dosa. Nih, dengerin nih. Orang mukmin tapi punya dosa. Siapa? Kita dah. Itu aja udah ngaku, ngapa? Iya kan? Jangan kebanyakan senyum doang. Iya, duit bagi. Ya, wa amal mu'minin al muznibin fatakunu ma'alaqatun fil hawa la fil ardi wala fis sama ila yaumil qiyamah. Adapun orang mukmin yang punya dosa, arwahnya digantung. Oh, digantung. Digantung di mana? Digantung di udara. La fil ardi enggak di bumi, wala fis sama enggak di langit. Iya, jadi di mana? di udara. Jadi di udara gantung aja. Kapan sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat digantung. Emang enak orang digantung? Kagak enak. Ya. Kawin aja kalau kawin gantung gak enak. Iya kan? Iya, apalagi roh kita digantung. Orang-orang yang benar dosa. Oleh karenanya yang merasa punya dosa. Punya dosa enggak? Punya. Kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pasti punya Dosa. punya salah, punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang merasa punya dosa, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara taubat gimana? Ngaji di majelis ilmu. Iya, ngaji di Nurul Iman. Jangan segan-segan sama ngaji. Iya. Kaki kita sebelum kita melangkah dari teritipan rumah kita, udah dosa kita diampuni sama Allah. Gitu kan? Enggak pakai istighfar lagi tuh, Mak. Enggak astagfirullahalazim, berangkat ngaji. Enggak. Kaki kita ngelangkah aja itu dosa kita udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niat ngaji ke Nurul Iman, dosa kita udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan segan-segan tuh sama ngaji. Jangan segan-segan sama apa? Sama jariah. Iya. Jangan ngaji doang. Ya, sempilin, apa aja sempilin. Ya. Kemudian berikutnya ada apa? Kemudian wa arwahul auladil mukminin. Adapun rohnya anak-anak orang-orang yang beriman, kan banyak tuh ya anak-anak kita yang meninggal dunia waktu masih kecil. Ada. Banyak gitu ya. Di mana adanya? Fatakunu fi jabalin minal miski, dan arwahnya anak kecil yang meninggal dunia orang-orang mukmin, fatakunu fi jabalin minal miski, dia berada di gunung-gunung yang terbuat dari minyak miski, wangi itu anak. Oleh karenanya nanti ketika orang tuanya meninggal, tapi meninggalnya orang tuanya dalam keadaan soleh, langsung dijemput tuh sama anak-anaknya, dibawa kemana? Dibawa ke istana. Istana di mana? Yang ada di mana? Di gunung. Kenapa diumpamakan gunung? Ya karena kita rajinnya kemana? Ke gunung. Paham nggak? Iya kan, kita enaknya kemana? Ke puncak. Iya, baru besok doang kita Bang Ali katanya mau ke Sate Marangi, ke gunung. Baru besok doang. Biasanya mau kita ke gunung, Kiai. Nama Kiai Ridwan saya. Makanya ke sono, ke gunung yang adem. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, wa amma arwahul kafirin, adapun ruhnya orang-orang kafir, fatakunu fi sijjin, maka dia berada di penjara-penjara. Sijjin, kemudian apa? Yu'adzibuna ma'ajsanihim, mereka diseksa dengan badan-badannya diseksa tuh. Ruhnya sama badannya itu diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat.
Sampai datangnya hari pembalasan. Sekarang aja udah dikebugin itu di dalam kuburnya. Ya, udah dipenjara. Udah dipenjara dikebugin. Hupromin, huparin, lobang daripada lobang neraka. Ibaratnya apa? Ibarat kita ngempos pisang. Tahu? Tanah digali, pisang dimasukin keraras, dikipasin api dari atas, mateng tuh di dalam. Paham gitu? Iya, kali kagak paham juga. Iya, artinya apa? Artinya ketika kita hidup di dunia, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal soleh kita banyak. Kalau amal soleh kita banyak, insya Allah nanti kita dimasukin ke dalam surga Illiyin. Insya Allah. Innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu mana tempatnya? Mereka adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya yang hadir di majelis ilmu, ya hadir di majelis ilmu, hadir di majelis Nurul Iman pada pagi ini, insya Allah kita bareng-bareng nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa kurang lebih mohon maaf atas kesalahan-kesalahan, atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat memanfaatkan sisa-sisa umur kita. Ini kan umur kita tinggal sisanya doang. Iya benar. Ya, kita dapat memanfaatkan sisa-sisa umur kita di tahun baru ini, tahun baru 1448 Hijriah. Insya Allah kita semakin banyak berbuat ibadah kita semakin banyak beramal soleh kita. Insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada
dari teman-teman kita dari keluarga lain yang tidak masuk ke kita dia salah satu itu kita ketemu yang benar-benar dirasakan. Kami dari rekan saya, Bapak saya benar-benar dirasakan pada umur yang beliau banyak kerja-kerja yang bisa dilakukan benar-benar usahanya terus berjalan dengan baik dengan benar-benar saudara-saudara serta semuanya para ustaz-ustaz, ustaz Yasir Mardani, ustaz Nasruddin, ustaz semuanya para guru semuanya wali khusus DKM, musola, komunitas, komunitas ya, amin. Dan semuanya kalau jamaah, beberapa awal yang masih banyak atau waktu tempatnya, ada kesempatan pakai dari sana di beberapa awal. Dan semuanya para DKM, musola, masjid yang tergabung dalam majlis terima kasih banyak atas dorongan motivasinya untuk bisa ngaji di Nurul. Dengan ngaji kita bisa beribadah dengan baik